Oke, masih bersama 95,6 FM Radio Sonora Pekalongan ya. Masih bersama Nabila dan seperti biasa ya, jam 8 hari Kamis ya. Kali ini kalau ada talk show bersama dengan Rumah Sakit Pak Azadi Junet dan tentu saja pagi hari ini sudah hadir di studio siar Radio Sonora Pekalongan ada Dr. Dewi Susilowati SPUG. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya? wabarakatuh. Tetap sehat semuanya. Dan gimana untuk masa seperti ini? Kayaknya udah ini dok ya, agak sedikit mereda mungkin ya. Masa pandemi seperti ini ya. Masih tetap ada ya. Untuk wanita hamil mah setiap kali periksa bilang terkonfirm tuh banyak ya. Oke. Dan sudah ada juga selain Dokter Dewi ada juga Mbak Puput Sinta Fitriana. Iya, merupakan ketua tim promosi kesehatan RSU Zaki Junet ya. Gimana kabar? Assalamualaikum Mbak Puput. Waalaikumsalam Mbak Nabila. Kabarnya alhamdulillah baik sekali Mbak Nabila. Ini senang sekali loh, kita minggu kemarin kita ketemu iya. Terus minggu ini kita bisa menyapa Sana Kadang Wali Songo lagi. Betul ya. Kalau kemarin kan bersama dokter ini ya. Dokter Randy, kita vaksinasi untuk anak dan ini pagi ini kita narasumbernya Dokter Dewi. Beliau adalah spesialis kandungan dan kebidanan di Rumah Sakit Zaki Junet. Dan temanya juga terkait dengan vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Gimana nih Dokter Dewi terkait dengan vaksin pada ibu hamil? Kayaknya untuk saat ini mungkin banyak orang yang mungkin masih awam juga ya Bu Dokter ya. Apakah ibu hamil bisa divaksin? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul nih. Gimana penjelasannya Bu Dokter? Ya, jadi mulai tanggal 2 Agustus kemarin ya. Kan awalnya memang ibu hamil belum divaksin, tapi tanggal 2 Agustus kemarin dari Persatuan Opsin seluruh Indonesia dan juga dari Kementerian Kesehatan sudah ditetapkan ya ada peraturan juga untuk vaksinasi COVID wanita hamil. Jadi memang sih banyak ibu-ibu yang bertanya di luar sana, boleh nggak sih vaksin, bahkan yang DM, yang WA itu banyak ya. Boleh nggak sih dok, saya punya penyakit ini, boleh vaksin nggak? Saya mau program hamil, boleh vaksin nggak? Saya punya penyakit jantung, boleh vaksin nggak? Saya punya penyakit DM, saya gemuk, banyak pertanyaan, banyak obesitas gitu. Pada dasarnya prinsipnya sama dengan syarat-syarat vaksin biasa ya, umum. Hanya di sini dibedakan untuk wanita hamil usia, kapan boleh divaksin dan sebaiknya mulai kapan gitu. Nah itu setelah organogenesis terbentuk, jadi usia kehamilan di atas 12 minggu atau trimester kedua. Jadi kalau memang baru hamil 5 minggu 1 bulan atau 2 bulan, kalau 12 minggu ke atas berarti kan 3 bulan ke atas ya. Nah itu baru boleh dilakukan vaksin. Nah nanti sampai kapan? Sampai usia 33 minggu. Nah apakah setelah 33 minggu ke atas boleh vaksin? Boleh gitu. Hanya direkomendasikan setelah 12 minggu sampai dengan 33 minggu. Itu yang dari nah terkadang ketakutan sendiri gitu kan, karena ini saya bayinya gimana gitu kan. Kalau divaksin, nah kemarin kan sudah dijelaskan dokter Randy ya bagaimana apa untuk vaksinasi. Kalau untuk ibu hamil sih sebenarnya ada masalah untuk bayinya ya, karena kan istilah kata yang penting dia sudah cukup kuat, sudah terbentuk organisasi, artinya kepala bayi sudah terbentuk, otak sudah terbentuk, tulang-tulang sudah terbentuk, bayi itu sudah bisa dilakukan vaksin. Itu berarti sangat penting ya dok ya untuk ibu hamil harus divaksin itu sangat penting ya. Karena kan kita ibu hamil banyak sekali komorbid seperti riwayat tensi ya, yang bisa menyebabkan resiko kematian, kejang, kan penyakit jantung, diabetes, kemudian kegemukan dan penyakit yang lainnya yang memang resiko tinggi. Nah, kalau wanita hamil yang dengan resiko tinggi seperti itu tidak dilakukan vaksinasi atau mungkin pokoknya wanita hamil kan daya tahan tubuhnya rendah ya. Nah, pada saat dia terkena COVID dengan komorbid yang tinggi, maka tujuannya lebih besar.
tapi datang kondisi saturasi turun 60, kemudian sesak, padahal nggak ada gejala apa-apa, tapi SpO2 turun dan tiba-tiba sesak. Dalam hitungan berapa hari dia akhirnya meninggal, jadi sama juga. Nah itu kan akan lebih berat gejalanya. Jadi akan lebih baik memang dilakukan vaksinasi pada wanita hamil. Berarti memang sangat penting ya dok ya. Terus untuk vaksin sendiri antara ibu hamil dengan orang biasa beda ya jenisnya. Sebenarnya vaksin itu sama. Kalau kita kan pakainya Sinovac ya. Iya, Sinovac. Ada jenis vaksin ada Sinovac, Sinovac, AstraZeneca, kemudian Moderna, kemudian Pfizer gitu. Nah, kalau yang semua jenis vaksin itu sebenarnya sama, bisa dilakukan pada wanita hamil. Kalau di COVID itu nggak ada masalah, tetapi memang yang ada di sini kita kan Sinovac ya, dia kan vaksin Sinovac ya. Jadi dia untuk yang akan mungkin dilakukan di Indonesia ya pakai Sinovac ini sebenarnya. Tapi tidak mengecualikan kalau yang mau pakai Moderna silakan. Astra boleh silakan. Tetapi kan ini kan kaitannya dengan wanita hamil di Indonesia itu cukup banyak ya. Sedangkan kalau pembiayaannya tidak dilakukan oleh kita yang ada di Indonesia kan mereka harus bayar sendiri kan kasihan ya. Gitu kan kalau misalkan Moderna apa segala macam yang harus beli sendiri. Nah makanya tidak masalah jenis vaksin yang di apa di ada di Indonesia. Sinovac pun sudah sama WHO boleh untuk wanita hamil. Berarti nggak apa-apa ya dok ya. Selama ini kan apa ya, orang mengatakan mungkin pengecualian untuk ibu hamil mungkin vaksinnya beda dengan orang yang biasa karena ya itu tadi. Karena memang baru kemarin maksudnya baru dilakukan itu mulai 2 Agustus itu pun melalui rapat dulu, kemudian perkumpulan itu kemudian ada penelitian jadi kayak saya nanti ini boleh nggak dilakukan wanita hamil akhirnya bagaimana itu kan tidak sembarang ini ya karena kan awal-awal kan memang belum ada penelitiannya jadi itu hanya bercoba coba tetapi dibanding efektivitasnya dibandingkan sekarang ini kan munculnya justru lebih berat pada wanita hamil yang komorbid tinggi. Kenapa dia nggak dapat rumah sakit apalagi di kalau ini kan yang menangani COVID hanya beberapa rumah sakit RSUD aja ya. Sangat-sangat tempatnya sangat terbatas. Jadi memang sebaiknya kita khususnya saat ini wanita hamil yang sering terkontak itu wanita hamil yang kesehatan kayak itu sangat beresiko ya. Kemudian wanita hamil yang dengan komorbid tadi komorbid jantung diabetes itu yang mudah sekali dia tetap gitu dengan komorbid tinggi. Nah tetapi ada syaratnya ini yang perlu mungkin wanita hamil tahu apa sih syaratnya saya boleh vaksin yang pertama usia ini kan harus di atas 12 minggu ya berarti cuma 3 bulan ke atas ya itu sama dengan 3 minggu tapi dia 3 minggu 23 minggu nggak bisa. Yang kedua tidak boleh dalam keadaan demam. Jadi fit ya. Ya, jadi kalau misalkan demam itu udah dulu walaupun dia vaksin misalkan dia datang kemudian masih batuk pilek nih demam nih mungkin nggak terkonfirmasi COVID mungkin bisa juga dia bisa juga enggak itu nanti isolasi dulu sendiri ya kan turunin demamnya dulu nah setelah batuk baru bisa jawabnya itu kemudian dia tidak boleh ada tensi tinggi walaupun memang tensi tinggi preeklamsia itu yang sering terjadi kemarin itu ya tensi tinggi dan itu harus diutamakan vaksin tetapi dia stabil dulu jadi turunnya tensinya dulu setelah sudah bagus baru dilakukan artinya wanita hamil itu harus selalu istilah kata untuk vaksinasi itu nggak sembarang saya vaksin datang dia harus konsultasi dulu ya ke dokter spesialis kandungan atau paling minimal kalau itu jauh dari fasilitas ya bolehlah dan jangan kan sebenarnya koordinasi dengan dokter spesialis atau rumah sakit yang ada karena di sadar puskesmas kan juga ada ya Sinovac ya cuma kebingungannya adalah kapan sih boleh divaksin gitu dan syaratnya apa itu yang penting Persiapannya juga ya nggak boleh karena kadang yang namanya itu kan apa ya mungkin obat-obat yang masuk ke dalam kan juga beda makanya kadang membingungkannya itu ternyata sama dengan yang diberikan sama orang yang nggak hamil ya dok ya. Hanya syaratnya mungkin kalau wanita hamil itu khususnya ada aja yang harus lihat dia ada komorbid nggak terus dia ada syarat ini kasih demam nggak tensi tinggi
awam juga, yang tidak hamil kalau tes ini juga dulu Nggak boleh. sama. Benar. Jadinya sama. Dan yang utama syarat usia itu di atas 3 bulan. Berarti tetap harus konsultasi ke bidan atau dokter yang bisa menilai. Kalau misal langsung datang itu nggak bisa ya, harus konsultasi. Takutnya kalau misal mungkin pas dia di dalamnya terjadi hal-hal mungkin biasanya kan yang namanya hamil kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba mungkin pas tensinya itu meninggi, itu memang nggak bisa ya dok ya. Di setiap center nanti akan ada kartu pendamping. Itu ada beberapa item pertanyaan tentang ini nggak ada resiko ini nggak, misalnya dia mau datang datanglah ke puskesmas gitu kan, yang terdekat dulu gitu kan, yang di waktu nanti kan dari semua puskesmas kan ada kartu kendali ya untuk vaksinasi hamil, jadi kayak checklist. Jadi ini nggak pertanyaan-pertanyaan ini ada nggak boleh, nanti akan screeningnya seperti itu sama seperti screening orang biasa, tapi poinnya mungkin isi screeningnya berbeda. Saat ini atau kalau dilihat dari kabupaten trennya memang ya, cuman untuk ya dari awal ya kita bisa dari awal ya, kalau saya di daerah lihat dari lingkungan sekitar tentunya juga banyak gitu. Kalau kemarin data di kota itu, kalau kota kan warganya sekitar nggak nyampe 3.000 ya, mungkin agak juga kalau banyak yang kalau kapan mengenai distribusi ya, itu ada sekitar tetapi kembali lagi sebenarnya kalau kita kan ada kriteria COVID OTG, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, dan gejala kritis. Nah, yang mungkin nggak bisa terdeteksi itu mungkin gejala yang OTG ya. Jadi kan ya itu yang, tapi dia bisa menularkan pada yang lain gitu. Itu yang kita harus kita tanamkan ke ibu hamil. Rata-rata mereka takut untuk ke rumah sakit ya, atau mungkin untuk berobat lah atau jadi. Nah, kalau ada keluar baru pulang. Nah itu stigmanya di luar sana itu, itu bosnya batuk pilek memang dikira COVID gitu. Padahal padahal seperti itu. Sebenarnya kita bisa menyikapi kalau dia datang ada batuk-batuk, segera kontrol. Kenapa? Kita kan bisa melihat gejala klinisnya seperti apa. Paling nggak kalau memang saya melakukan misalnya itu takut, nggak usah takut karena kan itu suatu screening kalau di puskesmas itu bisa. Nggak apa-apa kalau memang tanpa gejala, kan mesti bisa isolasi. Yang namanya PCR positif aja kalau tanpa gejala. Itu rumah sakitnya penuh. Di Eropa di rumah dulu selama tidak ada gawat emergency COVID, artinya memang belum ada. Nanti setelah 14 boleh kok itu kalau alhamdulillah. Terus kalau ibu hamil ya positif kena COVID itu menular pada bayinya nggak? Kalau secara penelitian sih tidak ada data untuk menularkan kepada bayi, karena kan dia lewat penyusutan ya. Maksudnya kalau dokter berarti kita ngomong bicara lewat mulut, kemudian nah itulah. Tapi kalau untuk dia kan lewat ini sih belum ada penelitian secara langsung gitu. Jadi nanti yang penting itu walaupun dia itu terkena COVID, kemudian apakah boleh menyusui, boleh artinya diberikan pada bayi, tetapi dengan syarat artinya ibunya tidak boleh menularkan dokter gitu. Artinya kan misalnya di isoman dia udah nggak ada masalah gejala tanpa gejala nih, ini boleh pakai masker dong gitu kan selama atau mungkin ini kasih botol dulu, masukin botol dulu kan. Kalau ini kan kadang beberapa pasien itu mengatakan saya terkena COVID, berarti saya karena memang baru kemarin maksudnya baru kemudian saya kan nggak mampu untuk formula itu. Jadi jangan takut gitu, artinya boleh dikasihkan nasi, tapi tidak saya berarti bisa dilakukan macamnya terus kan lama kan memang belum ada penelitian, nanti saya hati-hati lah walaupun mungkin terus kemudian saya kan nggak mampu formula itu. Jadi jangan takut kalau dia ketularan masih kecil kasihan banget si bayi ya.
Oke Bu Dokter Dewi, ya kita masih akan kembali lagi ya. Dan untuk Anda yang mau mungkin mengenal pertanyaan terkait dengan tema kita pada hari ini vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil, silakan bisa WA. Takutnya kalau dia ketularan, kasihan banget. Oke, ya kita masih akan kembali lagi ya. Dan kita akan kembali lagi ke Nada Songol. Silakan bisa ya. Oke, ini dia di SMS atau DM langsung ya ke IG-nya Radio Songol atau langsung ya ke IG-nya Rumah Sakit Ma'agat Jumet ya. Karena tetap kita post dulu. Post dulu. Dan kita akan kembali lagi ke Radio Songol. Ya, setelah yang ini dulu ya, dokter ya. Oke, kembali lagi di Songol. Oke, masih dari kawasan Ida Bakti 77 Medana Pekalongan ya. Tapi masih yang menemani pagi Anda di konsul dokter ya, masih bersama dengan Dokter Dewi Susilawati Spesial ya. Wanita ya dok ya. Dan tentu saja sebelum kita kembali ke tema kita terkait dengan tema kita pagi hari ini vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Ini sudah ada pertanyaan banyak banget ini Bu Dokter, tapi kita bridging dulu karena Mbak Put mau kasih informasi nih buat yang ada di rumah ya terkait dengan rumah sakit Agati Junet. Ini ada informasi apa Mbak Put? Iya, Mbak Nabila, terima kasih. Ini karena pagi ini narasumber kita, Dokter Dewi, spesialis kebidanan dan kandungan. Beliau adalah salah satu dokter spesialis obgyn di Rumah Sakit ASI Junet ini. Kalau mungkin Sanak Kadang Wali Songo mau memeriksakan kehamilan atau mau konsultasi, bisa langsung ke poliklinik obgyn. Beliau berpraktek hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai jam 4 sore dan hari Sabtu jam 11 ya pagi ya, 11 pagi seperti itu. Nah, ini untuk rumah sakit ASI Junet juga lagi ada promo untuk yang nantinya mau rencana nih mau SC ataupun mau lahiran di tanggal 17 Agustus. Nanti ada gift menarik dari rumah sakit ASI Junet, juga ada klinik gratis apabila babynya cewek, dan ada pengurusan akte kakak dan KIA atau kartu identitas anak seperti itu Mbak Nabila. Promo itu ya. Iya. Pas tanggal 17 nanti bisa nih sebelum tanggal 17 saya mau lahiran nih, tanggal 17 mau SC nih dengan Dokter Dewi. Jadi ke poli dulu untuk pemeriksaan dan reservasi seperti itu. Nah, untuk reservasinya bisa di nomor 0858 1111 seperti itu. Selain itu, Mbak Nabila, di Rumah Sakit ASI Junet juga mungkin ini kan masih masa pandemi, jadi kita juga tadi membahas tentang vaksinasi COVID. Jadi ada pemeriksaan untuk rapid antigen di rumah sakit kami. Ini di harga 145.000 untuk perorangan, dan untuk kolektif itu ada mungkin ada pengurangan dan ada persyaratan khususnya. Nah, kalau untuk PCR itu di Rp845.000. Jadi amat sangat terjangkau. Jadi di ini ya seperti itu. Nah, selain itu untuk di masa pandemi ini juga kita harus menjaga kondisi tubuh Mbak Nabila. Jadi di rumah sakit kami juga ada nih. Kalau tiap hari kalau Sanak Kadang Wali Songo bosan nih minum obat terus seperti itu, vitamin itu bisa nih untuk melakukan injeksi vitamin C dan multivitamin di rumah sakit kami seperti itu. Iya, itu aja dulu. Iya. Informasinya kita kembali ke Dokter Dewi. Nah, ini dokter ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke DM-nya Rumah Sakit ASI Junet. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk WA-nya Radio Songo dok. Nah, ini yang pertama langsung aja dari siapa nih Ibu Tira yang ada di Bendang. Assalamualaikum Dokter Dewi dok. Ingin bertanya apakah diperbolehkan ya ibu hamil usia 30 minggu divaksin COVID-19 jenis Sinovac dan apakah sudah disarankan karena saya lihat berita vaksin tersebut aman untuk ibu hamil. Seperti yang tadi
sampaikan di awal ya. Jadi 30 minggu sangat boleh ya, karena kan Boleh ya. berarti 12 minggu ya, 3 bulan sampai 12 bulan ya. Jadi sangat boleh dilakukan. Nanti bisa datang ke vaskes terdekat ya. Kalau sedangkan untuk Sinovac memang yang ada di Indonesia Sinovac ya rata-rata yang beredar di puskesmas ini ya. Sedangkan untuk yang lain kan belum ini. Mungkin di kota besar sudah ada ya, tapi kan kalau di kota kecil kan kita yang ada kita aja dulu gitu. Kan yang penting kan mencegah lebih baik ya di awal. Biasanya kan mencari vaksin-vaksin yang nggak ada di sini gitu kan ya. Karena sendiri karena sebetulnya kan juga sudah direkomendasikan juga untuk aman. Itu jawaban dari Bu Dokter untuk kita ya. Jadi kita terus juga ini ada Nadia yang ada di bawah. Selamat Bu Dokter dan katanya untuk vaksin COVID untuk ibu hamil harus usia dengan berapa bulan ya Dok ya? Nah, ini kayaknya tadi sudah ya. Di ini lagi sih Dok biar makin lebih paham Iya betul ya. usia di atas 12 minggu ya jadi 3 bulan ke atas itu karena sudah terbentuk program artinya sudah terbentuk apa namanya bagian-bagian jadi dengan baik ya kalau tulang dan Juga kayaknya pertanyaannya hampir sama ya. Dari Ibu Izza yang ada di Panjang ya, boleh vaksinnya untuk usia kandungan berapa ya? Jadi ini kayaknya sama pertanyaannya ya, Ibu. Ya, barusan udah dijawab sama Bu Dokter ya. Pokoknya kandungannya 3 bulan lebih ya. Oke. Terus ada lagi, selamat pagi Dok. Saya ingin bertanya ibu hamil yang dinyatakan layak vaksin itu kriterianya apa aja? Apakah ada kondisi tertentu pada kehamilan yang membuat seorang ibu hamil tidak bisa menerima vaksin COVID ya? Terima kasih dari Linda Nurma. jadi kalau untuk syaratnya tadi yang diawalkan disebutkan dia tidak boleh demam ya. Tapi yang utama syaratnya dia usianya di atas 3 bulan ya. Nah, kalau untuk apa namanya susu tidak boleh di atas 37 tidak boleh demam. Terus yang kedua tensi tensi atas tekanan darahnya tidak boleh di atas 40. Jadi harus terkontrol. Apakah nanti orang sehat tensi tinggi hipertensi boleh nggak divaksin? Selama dia terkontrol dengan obat dia nggak ada masalah. Kan nanti sebelum divaksin itu kan tidak langsung ibu hamil datang gitu ya. Tapi tetap melewati screening dulu ya, screening seperti orang dewasa vaksin itu ditensi dulu, ditanya-tanya dulu apa aja gitu kan ya. Dan nanti dari tim screening inilah yang akan menyeleksi ini boleh divaksin sekarang atau nanti. Jadi bukan berarti misalkan tidak itu nggak boleh divaksin ya, tapi boleh cuma harus misalkan tesnya terpantau. Kalau dia ada tes tinggi ya gitu dulu kan mungkin bisa empat atau tes tinggi itu nggak boleh diterima satu dulu untuk perawatan konservatif untuk kita mendapatkan status sekolah apa nggak boleh diberikan. Kemudian dia juga saat ini misalkan nih ibu saya lagi hamil terpapar COVID nih sudah PCR-nya positif boleh nggak bersedia vaksin ya tunggu dulu lah maksudnya sampai penyembuhan dulu ya kalau memang dia sudah istilah kata jadi sudah penyembuhan istilah dia sih 3 bulan baru boleh berangkat memang nanti yang lebih akan menyeleksi dari pihak vaskesnya ya baik dokter bidan maupun jadi nggak usah khawatir ketika datang nanti terus vaksin Tetap diperiksa dulu ya. Itu semuanya ya kondisi ibunya kondisi bayinya gitu. Jadi dan kalau untuk yang banyak pertanyaan saya juga ada kalau saya program hamil nih gitu kan boleh nggak divaksin gitu kan belum punya anak program hamil maka nggak boleh vaksin dia punya istilah asalkan dia nggak ada masalah dengan kesehatan
melalui comorbid yang tadi terjadi gitu. Terus ada juga nih pertanyaan balik lagi nih. Assalamualaikum, tanya dok terkait dengan ibu pasca besar ya, besar ya, dengan COVID, apakah bisa melanjutkan imunisasi kedua atau diulangi menjadi Imunisasi, maksudnya vaksin COVID gitu. melanjutkan imunisasi apa nih mbak? Vaksin COVID Kalau ya. tergantung dia gini. Kalau memang dia di awal misalnya biasa, tapi sebenarnya bukan karena COVID ya. Maksudnya bukan kayak aplikasi COVID, karena ada terpapar COVID dia ada. Kalau memang dia kondisinya biasa, kemudian dia masih menjalani isolasi mandiri, selesaikan dulu isolasi mandiri kan. Baru misalnya dirawat, dioperasi di suatu rumah sakit karena dia ada sesak, kemudian ada indikasi tetap hitam misalkan penyakit lainnya, operasi kemudian dia bilang terpapar COVID, PCR positif, langsung COVID tidak. Jadi harus dimonitor dulu kondisi-kondisi di kampus lapangan gitu. Bagaimana? Demam kan syarat utama juga tadi usia sama demam nggak? Kalau masih dia operasi dia masih demam karena COVID, ya nggak mungkin kan itu stabil itu pasti tidak. Jadi kondisinya nggak semua sama ya yang kondisi itu tadi bisa dikonsultasikan. Tapi kalau setiap hari nggak ada masalah nih, ya kan? Kemudian setiap kali saya kan selalu diperiksa antigen ya, nah, utama di awalnya. Kalau mau itu bagus ya. Nah kalau rapid antigen berarti kalau terus tanpa gejala, boleh jadi vaksin dia nggak bisa. Nanti kan bisa diikuti nih. Oh dia pasca kesannya kesannya kayak oh dia ada resiko terpapar COVID-nya, dia ada demam dengan dilihat kan sejarahnya riwayatnya belum sekali gimana gitu. Pasti ditanya lagi gitu. Screening di awal kita kan nggak bisa. Jadi nggak usah khawatir. Silakan datang aja kalau misalkan ke tempat kalau kan di data ya. Nanti kan itu akan dilihat di kartu dari vaksin itu ini syarat atau enggak. Tapi emang sebaiknya kalau nggak ada gejala ya. Dari Mbak Nisa yang di kontrol dok terkait dengan imunisasi ibu hamil. Ini dulu kan saya waktu usia saya 2 bulan kena COVID ya, dok positif gitu ya. Ya. Terus sekarang kandungannya udah berhasil. Dan apakah itu bisa divaksin dok? Ya. Berarti dia Sekarang udah negatif. ya udah negatif. Jadi dari jauh-jauh dari 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan. Pas kehamilan 2 bulan. 2 bulan. Sekarang berarti kehamilan 5 bulan. 5 bulan kan 2, 3, 4, 5, ya 6 bulan. Paling tidak kan 3 bulan setelah itu kan, ya kalau dia negatif 3 bulan setelah tergejala ya apa? Kan jadi setelah divaksin COVID boleh kan di boleh, tapi syaratnya dia tidak langsung. Jadi kan itu kan sudah terpenuhi ya. Sudah 5 bulan dari tanggal sudah 6 bulannya boleh. 3 bulan setelah dia kena COVID, apa ya berarti? Karena masih ragu katanya. Masih ragu. Nanti kalau masih ragu datang aja boleh ke konsultasi. Artinya ya. Itu vaksin terdekat atau bisa rumah sakit juga boleh. Yang kita lakukan kan orang-orang di kecil sekarang ya, ya kita mulai kembali ke rumah. Ada yang kamu juga beberapa lagi yang pernah. Terus untuk vaksin sendiri dok, untuk ibu hamil kan biasanya mungkin di puskesmas tertentu atau gimana dok? Misal khusus untuk ibu hamil ini khusus untuk orang yang nggak hamil misalnya hamilnya apa dijadikan vaksin itu gimana? Nanti untuk pelaksanaannya tergantung dari masing-masing sudah. Artinya dan terbawa ya, dari puskesmas. Nanti alurnya mau gimana kan mereka akan mengkoordinasi karena yang punya wilayah mereka gitu kan. Mereka punya data berapa sih wanita hamil di puskesmas itu. Mereka punya data berapa sih yang non hamil di situ. Jadi tenang aja nanti tinggal hubungin aja puskesmas. Nanti masalah berapa kapan itu dibedakan atau enggak tergantung dari apa namanya puskesmas. Kalau wanita hamil kan tahu tertular mungkin nanti pelaksanaannya akan diposisikan oleh masing-masing puskesmas. Jadi kapan
apakah bisa atau enggak ya ini tergantung dari masing-masing karena kan nggak ada aturan baku yang seperti itu. Intinya semua pasien nanti menyediakan vaksin untuk pemerintah baik puskesmas maupun rumah sakit itu juga sebenarnya gitu ya mbak ya. Iya. Nah gitu. Jadi kalau mau yang takut ke rumah sakit puskesmas kalau ke rumah sakit bangun ya nggak apa-apa gitu kan ya. Intinya sama aja, sama aja. Vaksinnya kan sama gitu. Ya benar. Jadi jangan takut ya untuk ibu-ibu hamil yang sedang vaksin. Nah ini dengan mendengarkan dulu pengalaman bersama dengan Dokter Dewi ini mungkin sedikit bisa memberikan apa ya keyakinan untuk bervaksin ya bersama-sama dan mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman yang sudah lama sama-sama gitu ya. Oke dok, kita masih akan ya. Tidak waktu dulu dok. Setelah yang ini tutup kita kembali di dok. Oke, kembali lagi masih di konsul dokter ya, masih bersama dengan Dokter Dewi ya, terkait dengan vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, memang penting banget untuk divaksin dan karena memang apa untuk dirinya sendiri juga untuk bayinya juga ya dok ya. Nah ini mungkin ada yang mau disampaikan nih dok, kayaknya beberapa menit lagi ya, ya. Untuk ibu-ibu hamil yang ada di rumah. Nah, terus poin pertama, jangan takut vaksin. Yang kedua, usia untuk maksimalkan vaksinasi usianya di atas 3 bulan itu yang perlu diingat ya. Terus kesan kemudian ibu hamil yang melakukan isolasi ini sekarang sudah isolasi mandiri nggak usah takut kan banyak sih melakukan mungkin lagi isoman yang takut bayinya kenapa-napa kan yang penting sediakan termometer dulu dan ini boleh minta diajari soal juga cara membaca termometer karena sudah tahu ya di atas 37 berapa gitu kan kalau suhunya di atas 38 itu aja sahabatnya itu bisa hubungin dan terkait terdekat terdekat atau dokter terdekat karena kalau suhunya tinggi banget 38,9 biasanya jenis jantungnya juga akan meningkat ya gitu bayinya gitu jadi itu harus diturunkan segera ya terus yang kedua jenis jantung bayinya selalu dinilai jadi kalau misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu 10 berapa sudah tidak ada harus sering meraba terus ibu berat nggak terasa berat nggak gitu ya dan juga tensi kalau memang dari awal memang ada tensi tinggi sering-seringlah untuk minta tensi kalau memang punya tensi di rumahnya jadi boleh kalau yang punya dekat juga ya boleh itu mengatasi ya gitu ya karena kan situasi mandiri kemudian nggak terkontrol tiba-tiba tensi tinggi terus kan bisa nah gitu jadi tetap tidak boleh stres harus relax karena stres itu nanti bikin daya tahan tubuhnya makin turun ya boleh ada saat isoman seperti ini menimbulkan hal-hal yang kesehatan boleh lah ya gitu kan kemudian membaca macam yang benar-benar sumber yang benar gitu ya mendengarkan musik ayat Al-Quran gitu apapun yang bikin dia yoga ya Berarti kalau misal ibu hamil itu dari awal sudah kenal dengan itu, berarti memang apa ya? Pengecualian apa memang boleh divaksin atau boleh, tapi dengan syarat terkontrol dulu tensi. Jadi kalau misalkan tensi kan bisa dikasih obat sama dokter spesialis kandungan dan nah stabil terus nih dalam 2 bulan apa gitu. Oh ya Mbak Puput, gimana Mbak Puput sebelum kita pamitan ada yang mau disampaikan lagi? Iya, Mbak Nabila, kebetulan di rumah sakit kami ada penambahan dari dokter spesialis bedah ya Mbak ya. Ini dengan dokter Joni. Ini setiap hari Senin dan Rabu. Ini polikliniknya membuka pelayanan jam 8 pagi sampai dengan selesai. Dan hari Sabtu jam 1 siang. Selain itu, ini untuk klinik
kulit dan kelamin ini dengan Dokter Ika SPDF. Beliau juga membuka pelayanan tambahan di polling malam seperti itu. Ini untuk jadwal pollingnya Senin sampai dengan Sabtu jam 1 siang untuk siang ya. Kalau yang malam Senin dan Jumat mulai jam 19 atau jam 7 malam. Selain itu juga kami juga meluncurkan program untuk IMS atau infeksi menular seksual. Nah ini ada screening pengobatan dan konsultasi dengan Dokter Ika SPDF seperti itu. Sudah sementara itu. Iya, terima kasih Mbak Pupu atas informasinya. Iya, sama-sama. Buat Dokter Dewi ya, makasih Dok atas informasinya ya. Semoga sangat bermanfaat banget nih ada di rumah kebetulan ibu hamil butuh informasi. Nah, sebetulnya kita juga pengalaman untuk vaksin. Gitu ya, tapi tetap ingat harus konsul dulu ya. Dan akhirnya kita harus masuk. Mungkin insya Allah minggu depan Iya, setengah bulan lagi Mbak. iya akan berjumpa lagi tapi dengan tema yang berbeda ya. Dan Bu Dokter makasih ya selamat bertugas kembali ya Mbak Bu juga selamat bertugas kembali. Iya, terima kasih Mbak Nabila. Dan sudah pamit ya di konsul dokter. Terima kasih semuanya. Sampai saja kita balik lagi ke yang saya